Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih sudah bisa gabung di Zoom hari ini. Untuk yang belum bisa, masih ditunggu. Hari ini temanya adalah tentang karisma dan juga tentang hubungan. Kalau di Pace ini digambarkan dengan peach blossom ya. Tapi apakah itu tentang cinta atau hubungan aja? Kita belajar sama-sama. Diharapkan teman-teman semua di sini sudah upload Pace masing-masing dengan link yang dikasih kemarin ya dari Joyap. Kita bisa langsung mulai. Bentar. Oke, nanti kalau ada pertanyaan setelah ini ya teman-teman ya. Oke, udah bisa lihat belum screen-nya? Sudah Mbak Sari. Ya. Sudah Mbak. Oke. Hari ini adalah membahas tentang karisma dan hubungan di 2021. Pesertanya ada yang masih single ada yang sudah punya pacar, ada yang belum, ada yang sudah menikah. Walaupun sudah menikah kan tetap perlu ya untuk tahu tentang karakter suaminya itu seperti apa sih, atau karakter ini kebanyakan pesertanya perempuan ya. Karakter suaminya seperti apa atau karakter istrinya seperti apa. Itu bisa kita lihat dari natal chart ataupun profilnya. Apakah pasangan kita terlalu young, atau mungkin kitanya sendiri, saya perempuan tapi persentase youngnya yang itu kan lebih agresif, terus berani untuk maju. Jangan-jangan laki-laki ngeri juga ngelihat kita yang terlalu young banget gitu ya. Oke, langsung aja. Untuk yang sudah pernah ikut webinar saya, agak ngulang dikit ya, nggak apa-apa, karena kita mesti tahu basicnya tentang Pace dulu. Pace itu adalah bagian dari metafisika Cina, ada 5 sebenarnya. Biasanya orang yang belajar metafisika Cina mulainya dari Pace. Kenapa? Karena Pace adalah mempelajari diri kita sendiri. Pace membuat kita peduli ataupun sadar tentang diri kita, karena kita jadi tahu, oh ternyata karakter saya yang asli adalah ini. Ternyata saya punya bakat terpendam misalnya. Misalnya kayak saya kan orangnya pemalu ya, pendiam. Aslinya saya seperti itu. Jadi kalau ada dulu ada tamu mau datang, saya yang di kayak diojek-ojekin sama kakak saya dan saya malu-malu gitu. Nah itu terus tadi selain itu juga Pace bisa tahu siklus kehidupan kita per 10 tahun, namanya lapilar ya. Kita bisa tahu apakah nanti ada peluang, apakah nanti ada tantangan, apakah nanti ada rezeki yang nomplok kayak gitu, atau rezeki yang lebih mudah. Kita nggak terlalu harus kerja keras, tapi rezekinya gampang kayak gitu ya. Sebentar ya, full slide-nya gimana ya? Bentar ya. Screen. Udah lebih kelihatan nggak? Udah ya, lebih besar ya? Kelihatan Mbak ya. Oke. Jadi tadi ulang lagi, Pace adalah awalnya untuk mengetahui siapa diri kita, jati diri kita yang asli ya. Terus setelah Pace biasanya orang akan belajar Cimen ataupun Feng Shui. Cimen lebih untuk strategi, biasa lebih strategi yang jangka pendek. Apakah kita harus membuka bisnis,
tanggal berapa dan segala macam. Cuman tujuannya adalah kayak nge-push energi dari belakang diri kita gitu, kayak ya mempercepat energi yang ada dalam diri kita. Kadang-kadang kita energinya turun dan naik ya, nggak selalu kita energinya bagus. Nah, kita bisa mempergunakan Qigmen ini untuk nge-push energi kita. Terus ada lagi Feng Shui. Feng Shui lebih ke area. Jadi kalau Qigmen lebih ke arah. Misalnya kita nanya arah yang bagus yang mana sih? Dan biasanya membelakangi karena kayak mendorong gitu ya, kalau kita naik sepeda atau nelayan mau pergi ke laut, ya, jadi didorong. Sedangkan Feng Shui lebih ke area. Jadi kita menggunakan area ataupun sektor di rumah yang bagus. Nanti kita akan belajar untuk tahun 2021 area atau sektor yang bagus mana, karena setiap tahun itu akan berubah, flying star-nya akan berubah. Terus ada lagi debt selection. Debt selection sebenarnya juga ada kaitannya dengan Qigmen. Jadi dia akan membooster supaya hasilnya jauh lebih bagus. Misalnya kita energinya bagus, terus kita didorong sama Qigmen, terus kita duduk di area sektor rumah yang bagus, terus masih didukung lagi, oh ternyata kalau misalnya kita bikin kontrak jam segini jauh lebih bagus lagi hasilnya, kayak gitu. I Ching, tulisannya Yi Jing, ini lebih bermanfaat kayak divination. Kita pengen tahu misalnya kira-kira tahun ini saya bagus, cuma lebih ke apa namanya, lebih singkat lagi dari Pace. Kalau Pace jangka panjang, ya. Sorry, saya masih agak rada tenggorokan, kalau agak batuk-batuk mohon dimaklumi. Apa itu Pace? Pace itu aslinya adalah Pa dan Ce, 8 karakter. Pace memiliki banyak lapisan kompleks seperti kulit bawang. Jadi kalau kulit bawang itu kan di kupas satu masih ada dalamnya lagi. Kadang-kadang satu karakter, kayak saya pernah posting di Telegram, misalnya kuda. Kuda itu bisa dibaca dari segi macam-macam, dari segi Peach Blossom, ataupun dari segi misalnya sekarang Ciong, ataupun bentrok, ataupun misalnya apa namanya, keberuntungan di tahun ini dan lain-lain, ya. Metafisika Cina sebenarnya dia menghubungkan antara tiga hubungan ya, Cosmic Trinity, antara surga atau heaven, terus manusia dan juga bumi. Bumi kita bisa belajar dari Feng Shui. Heaven kita belajar dari Qigmen. Kalau men-nya lagi lebih bahas dari Pace. Terus untuk keberuntungan juga kita bisa lihat ada 3 juga keberuntungan yang sudah ada dari waktu kita lahir, ya. Setiap orang akan beda-beda, apakah dia dilahirkan di keluarga konglomerat, keluarga biasa-biasa aja, atau keluarga miskin, atau lahir di negara maju, lahir di negara konflik dan lain-lain. Itu udah faktor keberuntungan dari awal yang dibawa dia sejak bayi. Terus ada lagi men's luck, ini adalah keberuntungan karena kita nggak mau, sebagai manusia kan punya free will. Misalnya kita biasanya ada anak tukang beca, dia nggak mau pasrah, ya namanya anak tukang beca paling masa depannya. Jadi saya pernah ikut kelas inspirasi, anak-anak itu nggak berani bermimpi, mimpi aja mereka nggak berani. Nah ini namanya men's luck. Apakah kita akan pasrah sama kan sebelum takdir, sebelum, kalau di Islam sebelum qadar itu datang, manusia harus berusaha supaya kita bisa memperbaiki nasib. Gitu. Terus ada lagi keberuntungan, ada lagi keberuntungan dari tempat tinggal, apa namanya Feng Shui. Mungkin kalau beberapa orang Tionghoa yang tahu Feng Shui, mereka akan milih ya biasanya milih daerah barat, kayak gitu, bisa di daerah Serpong atau enggak di daerah Pantai Indah Kapuk dan lain-lain. Misalnya ini hanya contoh. Ini adalah cara ngebaca, karena saya kursusnya sama Joyep, saya taunya adalah seperti ini. Sebenarnya ada macam-macam ya untuk kalkulator, kalkulator ada macam-macam. Tapi saya lebih cocok dengan Joyep, lebih mudah dimengerti juga alurnya.
Jadi ada beberapa aspek ya dari kalau Joyap sebenarnya nggak hanya kaca aja, dia juga memasukkan cimen. Ada cimen di sini, ada juga yang atasnya ada natal chart, ini natal chart, bawahnya adalah lampiran atau siklus kehidupan. Yang bawah adalah ini sebenarnya cimen ya, bukan pace. Terus yang ini juga paling penting, kita bisa tahu profil ataupun bakat kita. Ini adalah struktur di fungsi seseorang, apakah dia berbakat mengelola atau dia hanya berbakat mensupport, mendukung orang, ya bermain di belakang layar, ataukah dia sebagai penghubung atau marketing ya, dan lain-lain. Pace ataupun feng shui dan lain-lain sebenarnya adalah gabungan dari energi 5 elemen ya. Ada paling awal sebenarnya kayu kalau kita bakar jadi api terus debu sisa-sisa residunya api yang menjadi tanah dia akan menghasilkan metal ya. Kalau kita lihat di tambang itu kan hasilnya dari dalam tanah atau dalam gunung ya. Terus logam menghasilkan air, kita bayangin aja keran air. Ini adalah hubungan produktif, hubungan saling menghasilkan. Nanti kita bisa belajar misalnya tahun ini sektor yang nggak bagus untuk hubungan, terutama untuk yang sudah menikah, adalah sektor 7, karena itu menimbulkan argumentasi ya. Nanti kita akan kasih tahu arahnya di mana. Sektor 7 adalah logam ya. Gimana caranya untuk mengurangi kekuatan logam? Logam harus dikeluarkan, maka harus ada unsur air ya, kayak gitu. Jadi sangat logis banget ya cari metafisika. Dan juga gabungan yin dan yang ya, gabungan yin dan yang. Nanti teman-teman bisa lihat profil bakat pasangannya atau suami atau istrinya, dan juga profil bakatnya sendiri. Apakah kita jauh lebih yang? Kalau perempuan mungkin di Indonesia terlalu yang juga mungkin laki-laki akan terintimidasi ya, tergantung didikannya juga sih. Ini terus yin yang berdasarkan profil bakat. Nanti teman-teman lihat di bagian bawah tadi kan ada grafik ya, yang grafik batang ya. Teman-teman lihat di jumlah, misalnya yang di artis berapa, yang di artis berapa, the friend berapa, philosopher berapa, pionir berapa, warrior berapa. Ini adalah yang golongan yin ya, golongan yin. Yang berikutnya adalah golongan yang, the performer, the leader, the analyzer, the director, dan the diplomat atau DO. Teman-teman lihat profil bakat teman-teman dan di jumlah berapa persen. Lalu kalau sudah misalnya yangnya berapa persen dibagi jumlah kali 100%. Apakah teman-teman lebih yang atau lebih yin ya? Kalau laki-laki lebih bagus mungkin yang ya. Kalau saya tercatat persentasenya lebih yang. 67% saya lebih ke yang. Mungkin karena itu saya lebih suka kerja di industri laki banget gitu ya. Terus di Pace ada namanya 10 day master ya. Jadi setiap orang lahir, kenapa ditanya jam? Karena sama seperti astrologi. Sebentar ya, saya lihat ya. Suaranya dibuka dulu ya. Ada yang nggak dengar suara saya katanya. Oke, yang masalah teknis silakan tanya teman-temannya ya. Oke. Di Pace ada namanya 10 day master. Sama seperti Pace ini kan sebenarnya astrologi ya, astrologi Cina. Sama seperti astrologi kita kalau di astrologi belajar 12 kos. Jadi 24 jam dibagi 12 kan 2 jam. Setiap 2 jam itu sebenarnya ada benda-benda langit yang berbeda, dan benda-benda langit ini mempengaruhi energi kita ya, karena kalau teman-teman yang fisika ya, yang belajar fisika pasti kan tahu ya,
setiap benda punya gaya gravitasi sendiri-sendiri ya, ataupun belajar fisika kuantum. Setiap yang ada di bumi ini termasuk kita adalah energi. Jadi energi saling tarik menarik ya, kayak gitu. Jadi setiap orang itu punya karakter berbeda berdasarkan day masternya. Day master ini bisa dibilang karakter ya. Ada tadi kan kombinasi yin dan yang. Wood kombinasi dengan yang jadi yang wood atau chia. Terus wood kombinasi dengan yin jadi yin wood ya gitu ya. Jadi ada beberapa, jadi teman-teman bisa tahu, oh kalau saya yang wood dengan yin wood akan beda gitu. Misalnya yang wood itu gambarnya adalah pohon yang tinggi, yang besar ya. Sedangkan yin wood adalah kayak pohon yang merambat, kayak anggur dan lain-lain gitu ya. Pohon yang merambat dengan tumbuhan yang merambat dengan pohon tentunya beda ya. Teman-teman jadi bisa tahu karakter seseorang hanya dengan menganalogikan ini, dengan menggambarkan apa sih, oh kalau dia misalnya yang fire adalah matahari ya. Sorry, yang fire adalah matahari. Sedangkan yin fire adalah kayak obor, lilin. Kalau matahari di mana-mana kan nggak ada dua. Jadi kalau misalnya ada teman dia yang fire, dia selalu akan pengen menonjol, tapi juga pengen membantu orang. Kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus ada lagi 10 profil. Tadi saya sempat bahas ya. Ada direct wealth atau apa namanya? The director, ada lagi indirect wealth atau pionir dan lain-lain. Ini lebih ke melihat bakat seseorang dan pekerjaan apa yang terus ini adalah bisa dibilang apa yang ada di natal chart adalah persiapan dan apa yang ada di luck pillar adalah peluang ya, peluang kita. Jadi namanya keberuntungan adalah jika kita punya peluang dan kita sudah siap. Kalau kita punya peluang bagus, saya dibilang tahun ini yang paling beruntung adalah monyet. Tapi monyetnya nggak punya kompetensi yang cocok untuk tahun ini misalnya. Terus dia males, ya percuma aja punya sio monyet, cuma punya keberuntungan tapi dia nggak punya persiapan. Ini yang harus jadi metafisika Cina sangat logis banget ya, dan bisa buat untuk strategi. Day master adalah ini ada istilah day master adalah untuk mengungkap karakter dasar kita. Terus dan juga kepribadian, bisa juga untuk pekerjaan yang cocok untuk kita gitu ya. Terus lagi struktur adalah bagaimana caranya kita berperan dalam dunia ini. Ada orang yang memang dia sebenarnya lebih cocok untuk mendukung entah bos yang bagus atau mendukung leader yang bagus, itu adalah supporter misalnya kayak gitu. Terus ada lagi profil adalah apa yang harus kita lakukan ya, bisa setiap profil akan berbeda. Kalau direct misalnya the diplomat ini adalah orang yang inginnya sangat taat aturan dan dia berbakat untuk membuat aturan ataupun sistem. Sedangkan misalnya the performer, saya adalah the performer. Walaupun saya taat aturan ya, tapi sebenarnya sifat alaminya nggak suka diatur atau dikendalikan orang, apalagi kalau sistemnya itu nggak bagus gitu loh. Orang performer biasanya adalah orangnya senang mengamati sistem dan dia akan mengubah sistem itu. Dia kayak ngerasa tertantang untuk mengubah sistem yang nggak bagus. Makanya kalau di perusahaan kadang-kadang kalau dia bekerja di perusahaan yang nggak bagus atau punya bos yang nggak lebih pintar dari dia, buat orang performer tuh kayak suatu ujian yang sangat besar untuk bisa sabar gitu ya. Itu contohnya. Sedangkan kalau orang DO atau diplomat, dia emang senang untuk mematuhi sistem. Orang DO biasanya bagus bekerja di kayak HRD, hakim, jaksa dan lain-lain. PNS ya. PNS kan nggak boleh terlalu
apa sih kreatif banget gitu ya. Sebenarnya sih harus ya, cuma kan sistemnya di apa namanya di PNS kayak gitu, susah orang untuk bisa terlalu kreatif. Ini adalah saya kasih gambaran singkat. Ini lebih ke basic pace ya, biar teman-teman mau memahami tentang hubungan juga teman-teman juga harus tahu basicnya. Untuk tahun 2021 saya ulangi lagi, day masternya adalah yang water, tapi lebih banyak dominannya energinya adalah water. Kenapa? Karena di sekitarnya ada water. Terus ada juga yang metal. Metal ini kan tadi menghasilkan air ya. Jadi lebih banyak air. Air kalau banyak itu sebenarnya air adalah lambang kecerdasan. Tapi kalau terlalu banyak jadi kayak overthinking. Orang overthinking biasanya nggak terlalu bagus gitu ya. Kadang-kadang ada orang teman-temannya yang ngomongin dia, sebenarnya emang teman-temannya emang rese gitu loh. Kalau dia pinter sih, kalau dia bijak ya udahlah, emang teman gue rese, ngapain harus diambil hati kayak gitu. Tapi kalau ada orang overthinking, misalnya ada orang yang kurang beruntung sih, dia mikir ya kenapa ya ada orang yang kurang beruntung, aduh aku sedih, kayak semuanya selalu dipikirkan berlebihan gitu. Jadi tahun 2021 bisa dibilang agak kurang bagus dari 2020, tapi sebagai manusia kita punya free will ya, bagaimana caranya untuk menghadapi tahun yang kurang bagus ya gitu. Terus di sini adalah yang fire adalah lambang elemen kemakmuran dari 2021. Jadi kemakmuran di Pace adalah elemen yang bisa kita kendalikan ya. Ya mungkin kemakmuran yang bukan yang nggak kita kendalikan ya. Jadi api itu kan bisa dikendalikan oleh air. Api dikasih air akan mati. Jadi elemen kemakmuran untuk tahun 2021 adalah api, tapi apinya nggak banyak. Cuma ada satu. Yang ini ada di sini ada kecil banget dan itu yin fire. Jadi nggak terlalu ngaruh. Artinya apa? Artinya adalah kita harus lebih aktif untuk menjemput rezeki ya. Kalau di agama juga kan rezeki itu sebenarnya sudah ditentukan, tapi gimana sih usaha kita untuk menjemput? Apakah kita sudah membuat strategi? Apakah kita sudah memantaskan diri? Artinya adalah apakah kompetensi kita udah sesuai nih sama apa sih yang tujuannya kita tahun ini gitu. Ya kayak gitu. Dengan bikin usaha asal ikut-ikutan. Saya tetangga bikin usaha mebel, kita ikutan bikin mebel. Tapi kita nggak punya basis entrepreneurship dan lain-lain. Itu namanya menyebut rezeki tanpa usaha. Terus ini adalah tari siapa? Terus ada lagi teman-teman, ini adalah Natal chart atau grafik kelahiran ya. Kenapa selalu ditanya jam lahir adalah penting? Karena jam lahir di situ teman-teman bisa lihat menggambarkan anak ataupun hubungan dengan karyawan kita atau bawahan kita ataupun tim kita, ataupun juga menggambarkan aset baik itu properti ataupun investasi. Ya, jadi kalau nggak ada ini juga susah juga. Satu kotak ini aja udah bisa ngebaca banyak hal. Bayangkan kalau ada 3 kotak yang kosong. Ya, tadi kalau Pace adalah artinya 8 karakter. Aslinya ini sebenarnya. Aslinya adalah 8 ini. 8 karakter ini. Ini tuh, kamar depan ada. Di kamar depan ada. Lebih enak mau. Oke. Kamar yang satu lagi maksudnya? Halo. Oh iya. Halo, di off dulu ya. Oke, lanjut lagi ya. Di off dulu ya, itu kameranya mic-nya di off dulu. Nanti kalau mau nanya. Oke, ini adalah Natal chart ya, teman-teman dilihat. Untuk kolom jam melambangkan anak dan aset. Untuk kolom hari melambangkan karakter kita atau ego kita atau pikiran kita. Di bawahnya adalah pasangan, entah itu suami atau istri.
yang jam adalah tentang karir, ya, tentang peranan kita, atau kalau yang punya usaha adalah tentang bisnisnya. Untuk tahun kita bisa melihat hubungan dengan guru, ataupun tolong mic-nya di off dulu ya yang lain. Mic-nya di offin dulu ya. Halo. Halo. Nggak ngerti kayaknya. Siapa isi ini? Siapa yang nggak ngerti? Oh. Mood ya udah. Oke, udah ya. udah. Oke, lanjut lagi ya. Natachat ini adalah tadi sudah dikasih tahu ya. Yang untuk yang tahun adalah bisa ke industri teman-teman ataupun komunitas dan lain-lain. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita bahas Peach Blossom. Peach Blossom ini adalah menggambarkan hubungan ataupun cinta ataupun karisma. Jadi nggak berarti kalau punya Peach Blossom cepat nikah gitu ya. Ada yang Peach Blossomnya 3 kayak Ariel Noah, tapi kan belum nikah. Udah nikah sih dia ya. Jadi nikah itu kan kalau zaman sekarang lebih ke apakah ada jodohnya yang tepat. Dan nanti bisa lihat lagi dialog pilarnya apakah dia akan nikah kira-kira di dekade berapa dan lain-lain. Peach Blossom ini berkaitan dengan cinta, terus hubungan dan karisma atau daya tarik ya. Biasanya orang-orang yang punya Peach Blossom lebih dari 2 ataupun 2, dia cocok untuk jadi pejabat, untuk jadi entertainment ataupun jadi politikus. Biasanya politikus tuh presiden, banyak Oke, Mbak Puri di-mute dulu ya. Thank you. Udah saya mute sih sebenarnya tadi. Oke, karisma digambarkan adanya dengan simbol Peach Blossom di Natachat. Tapi teman-teman udah tahu ya, Natachat adalah yang ini. Natachat adalah yang ini. Ya. Jadi Peach Blossom itu adanya di Natachat ya. Peach Blossom itu adalah 4 sio. Ada babi atau hai, adapun kuda atau wu, ada ayam, terus ada tikus juga ya. Pertanyaan teknis silakan tanya ke teman masing-masing ya. Mbak Harti, mestinya belajar Zoom dari sebelumnya ya. Oke. Lanjut lagi, ini adalah Natachat seseorang ya. Ada yang mau nebak ini siapa? Ada, teman-teman bisa lihat ya, ada 3 Peach Blossom di Natachatnya. Karena saya nggak tahu tanggal lahirnya, maka ini kosong. Di sini ada 3 Peach Blossom ya, dan tiga-tiganya adalah ayam. Kebayang lah, tahun ini ayam lagi sudden famous ya. Kebayang dia akan naik banget namanya. Ada yang mau jawab ini siapa? Mungkin mic-nya bisa dinyalain. Bukan Pak Jokowi. Pak Jokowi 2 Natachat Peach Blossom-nya. Elon Musk. Ariel Noah ya. Ariel kalau dari fisik mungkin bisa dibilang rata-rata ya, nggak terlalu wow banget gitu ya, cakepnya orang Sumatera gitu ya. Tapi ternyata Peach Blossom-nya ada 3. Ini adalah daya tarik. Dia secara body language menarik, terus orang percaya dia bisa kerja, dan dari first impression-nya juga dia bagus banget ya. Ini yang bisa dibaca dari Ariel. Oke. Jadi udah paham ya, Peach Blossom. Walaupun teman-teman kalau udah ngeplot di Joyap kan ada tulisannya Peach Blossom. Itu adalah lebih ke jodoh. Kalau misalnya Peach Blossom-nya horse, tapi teman-teman nggak ada di Natachat, berarti secara pribadi teman-teman nggak punya Peach Blossom. Tapi jangan pesimis. Aduh, saya nggak punya Peach Blossom, berarti saya nggak bisa
nggak punya daya tarik dong. Nanti ada caranya. Sabar. Tenang. Semua ada solusinya di metafisika Cina. Ini untuk jodoh di perempuan. Teman-teman bisa tahu nggak kira-kira ini siapa? Kalau perempuan, simbol jodohnya adalah direct officer, karena mungkin metafisika Cina masih berpandangan tradisional ya, bahwa perempuan itu harus nurut ke laki-laki ya. Jadi simbol untuk jodoh perempuan kalau mau cari simbol jodohnya, mesti cari simbol DO atau 7K, 7K, The Warrior, di natal chart. Kalau ini nggak ada, jangan khawatir. Teman-teman masih bisa lihat di luck pilar. Saya di sini nggak ada. Jadi, kalau misalnya di natal chart-nya nggak ada simbol jodoh, kemungkinan bagi dia menikah itu bukan sesuatu hal yang sangat penting banget. Ya. Oke. Ini bisa kita lihat, ini adalah contohnya Angelina Jolie. Angelina Jolie, teman-teman bisa lihat ada DO-nya di bawah kolom pasangan. Buat Angelina, buat Jolie, menikah adalah sesuatu yang penting, sama pentingnya dengan pekerjaan. Ya. Dan kemungkinan dia ketemu jodoh dari lingkungan pekerjaan. Ini Angelina Jolie. Angelina Jolie ada Peach Blossom-nya ya, rabbit ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada rabbit. Dia daya tariknya lebih dari first impression. Kesan pertamanya orang langsung tertarik sama dia. Terus untuk laki-laki istri bisa dibilang aset ya. Kalau istrinya nggak bagus, juga nggak bisa mengelola asetnya dia kan ya. Jadi untuk laki-laki kalau mau nyari jodoh harus lihat simbol DW. Ini siapa? Saya lupa. Oh ya, oke. Ini kita bisa lihat dia nggak punya simbol DW ya. Jadi buat dia menikah bukanlah hal yang terlalu penting buat dia. Ini adalah ada yang mau nebak nggak siapa? Artis juga, aktor juga. Ini adalah aktor terkenal. Kayaknya setelah nominasi berapa kali Oscar baru menang Oscar. Ada yang nebak siapa? Leonardo ya, Mbak? Siapa tuh yang nebak? Leonardo DiCaprio bukan sih? Benar-benar. Ya, ini Leonardo DiCaprio. Dia punya ini juga ya, punya Peach Blossom. Cuma karena nggak tahu jam lahirnya, ya nggak bisa tahu sih di sini ada Peach Blossom atau enggak. Tapi Leonardo itu nanti menikahnya kemungkinan di usia agak kayak siapa, George Clooney. Ini adalah luck pilarnya dia. Teman-teman bisa lihat untuk dekade umur sekarang 39 sampai 48 belum ada ya, belum ada apa namanya simbol jodoh. Ini hanya prediksi aja sih ya, kan namanya takdir itu Tuhan yang menentukan. Dia baru ada jodoh di usia 49 tahun sampai 49 sampai 58. Bacanya gitu ya, baca luck pilar. Ya. Bukan karena dia nggak laku, tapi karena buat dia entah dia mungkin karir atau yang lain. Terus, nah, bagaimana kalau kita nggak punya Peach Blossom di natal chart? Ada beberapa orang yang saya analisa nggak punya Peach Blossom. Jangan sedih dulu ya, teman-teman. Di sini ada yang sio yang lebih ke animal sign tapi di tahun lahir ya, di kolom tahun. Ada yang macan, ular, monyet, babi. Ada nggak? Ada Mbak, monyet Mbak. Ya. Di tahun. Iya di tahun. Nyarinya di tahun. Macan di tahun. Ada di tahun.
Saya babi di tahun sama macan di hari. Nyarinya di tahun Oh, tahun ya. ya. Oke. Untuk teman-teman yang sio tahunnya adalah macan, ular, monyet, dan babi, ya. Untuk mengeluarkan daya tarik harus kelihatan lucu, spontanitas, punya rasa ingin tahu, ya. Misalnya caranya gimana sih? Misalnya kayak ngelawak tipis-tipis gitu ya, ngelucu tipis-tipis, atau di medsos kadang-kadang postingan kita nggak terlalu serius banget, tapi ada sesuatu yang lucu-lucunya kayak gitu. Untuk yang sebenarnya kalau rabbit ini udah peach blossom ya. Tapi memang kalau misalnya ada di kolom tahun untuk yang kelinci, ayam, tikus, dan kuda. Sorry tadi babi nggak masuk ya. Sorry tadi babi nggak masuk. Bisa dia harus memperhatikan body language sama penampilan, pakaian, cara dia berpakaian, cara dia membawakan diri itu harus bagus ya. Terus untuk yang di show atau tahun kelahirannya adalah naga, kambing, terus anjing dan kerbau, dia harus tampak bijak, harus pintar, harus menguasai satu bidang yang dia sangat kompeten di bidangnya itu. Jadi itu adalah daya tarik. Daya tarik kan nggak selalu harus fisik ya. Misalnya kita ada suka dengan seseorang, Pak Jokowi itu kadang-kadang kan ada yang pihak yang nggak suka sama dia kayak menghina penampilan fisiknya. Tapi dia punya daya tarik, ada 2 peach blossom. Saya lupa 2 atau 3 ya. Salah satunya adalah di cara dia membawakan diri, body language, sama orang percaya dia punya kemampuan kerja. Ini Pak Jokowi. Nah, ini untuk apakah kemarin saya di Kompas TV kan Marcel nanya apakah dia cocok sama istrinya. Pada dasarnya sih kalau nggak ada ciong itu bisa dibilang cocok. Tapi misalnya kalau memang dorong dan nikah kan mesti saling memahami pasangannya ya. Jadi nggak walaupun kalau udah ciong maksudnya langsung cerai gitu aja nggak mungkin kan ya. Harus sebisa mungkin berusaha untuk mempertahankan pernikahan misalnya. Kalau masih bisa gitu ya. Di Pace ada yang namanya kres atau ciong. Ya. Kalau teman-teman untuk tahun ini khususnya ada kolom ada simbol kambing atau goat atau way ya di jam. Ini juga mempengaruhi. Waktu itu ada salah satu klien saya, Mbak, kok saya jadi gampang marah-marah sama suami saya gitu. Terus saya sempat lihat ada ini ada sio kambing di jamnya. Jadi dia kayak kadang-kadang ngerasa kurang pede, terus ke suaminya kayak pikirannya agak kurang positif ke suaminya, padahal suaminya misalnya suaminya kerja gini gitu. So dia yang memulai kayak argumentasi, memulai konflik gitu loh. Terus dia baru sadar, oh iya ya Mbak, ternyata kayaknya saya sih yang salah tadi pagi, saya nggak bilang makasih ke suami saya tuh udah bikinin makanan ke saya dan segala macam, saya malah marah-marahin dia. Jadi teman-teman yang coba dicek nata chatnya masing-masing, kalau ada lambang kambing atau animasi kambing di jam, lebih baik dari sekarang introspeksi diri, terus sebelum kita marah sama terutama yang udah punya pasangan ya, suami atau istri. Ini kita marahnya benar nggak sih kayak gitu ya. Terus juga mesti mengubah cara pikir, persepsi, dan keyakinan. Kadang-kadang kita juga ngerasa minder. Aduh, kayaknya saya gemukan nih, jangan-jangan suami saya nggak suka. Gitu. Padahal suaminya nerima dia apa adanya, misalnya kayak gitu.
Terus kalau di kolom hari ini kan melambangkan hubungan ya. Berarti teman-teman harus, apalagi udah nikah lama, kadang-kadang kayak, saya belum nikah sih, saya sok tahu banget ya. Saya hanya jadi pengamat dan tempat curhatan orang-orang menikah. Biasanya orang kayak udah nikah, kayak udah ngerasa suami atau istrinya hak miliknya ya, jadi kayak nggak menghargai lagi mungkin perhatian istrinya nggak bisa masak, tapi mau belajar masak itu kan sesuatu banget ya. Misalnya suami nggak nyentuh makanan yang dimasakin sama istrinya atau gimana gitu. Jadi untuk tahun ini terutama untuk teman-teman yang punya lambang kambing di hari, mesti mengubah cara mencintai pasangan ya. Besok ini ya Valentine Days. Jadi untuk yang sudah menikah pun harus introspeksi diri juga. Apalagi udah lama nikah, kayak biasa banget nih sama suaminya atau istrinya, mesti mengubah cara mencintai pasangannya gitu ya. Kadang-kadang karena ngerasa udah hak milik, udahlah apaan sih, kayak nggak pengen mempertahankan hubungan gitu loh. Nanti ya God, sabar. Itu tadi kambingnya, ciong artinya clash ya, kayak ketemu hadap-hadapan gitu. Ada lagi yang ya, ini yang lebih berat lagi. Ini adalah harm atau betrayal. Biasanya karena backstabbing. Kalau clash kan kita ketemu hadap-hadapan ya, kita tahu gitu loh masalahnya. Kalau harm ini dari belakang. Kayak gini dari belakang, kita kan mesti belum tentu kita tahu gitu ya. Harm ini lebih ke biasanya masalah kekecewaan berhubungan dengan emosi kita ya. Jadi teman-teman terutama yang sudah menikah ya, atau yang sudah pacaran lama gitu ya, mesti hati-hati lihat apakah ada kuda ya, kuda di jam ini berhubungan dengan masalah dengan pikiran. Kita mesti mengubah pikiran negatif. Caranya gimana sih? Salah satu caranya adalah tadi introspeksi diri. Terus apakah pikiran saya ini benar atau enggak sih? Terus apakah pikiran saya ini menyakiti perasaan pasangan saya atau enggak gitu ya? Atau bisa juga kalau di meditasi kita caranya cleansing ya. Kita ngebuang energi ataupun pikiran negatif ataupun mungkin trauma gitu. Kita pernah suami pernah misalnya pernah melakukan hal yang nggak pernah enak, kita masih nyimpan di sini gitu ya, itu bisa di cleansing. Untuk yang di hari adalah tadi ya tentang diri kita dan pasangan. Teman-teman harus mungkin diuji untuk tahun ini jadi agak susah memahami pasangan, tapi karena kita udah tahu ya, oh saya tahun ini ada kuda, berarti saya harus berusaha untuk memahami pasangan saya, misalnya kayak gitu. Kita masih belum ngerti nih Om. Biasanya kan terutama perempuan ya, kadang-kadang ngomongannya bersayap gitu loh. Kalau jadi suami berarti mesti nanya lagi, konfirmasi lagi maksudnya ini apa enggak sih kayak gitu. Ya tadi kebalikannya untuk kambing kalau ada di hari kemungkinan kan bertemu jodoh. Termasuk juga kalau ada kuda di hari untuk yang single ya. Single artinya di sini belum menikah. Destroy artinya adalah merusak. Kalau merusak berarti karena rusak kita harus kayak banting setir, mulai lagi dari awal kayak gitu. Atau kalau di komputer atau di HP di reboot lagi. Ini untuk yang teman-teman yang punya lambang naga di jam ataupun di hari. Kalau di jam berarti harus karena jam itu adalah tentang persepsi, tentang keyakinan, tentang pikiran kita. Berarti kalau ada ciong ataupun destroy ataupun harm di jam, pasti ada yang salah dengan persepsi kita, dengan pikiran kita. Itu yang kita harus introspeksi lagi. Oh, ini kan saya lagi ciong nih, berarti saya mesti merubah nih. Kayaknya salah nih kayak gitu ya.
Terus hari berarti untuk tahun ini yang ada naga di hari, ya di bawah berarti ya, mesti mengubah kebiasaan yang negatif. Ya misalnya kalau biasanya suami ini ya naro baju kotor di mana-mana gitu kan, ngasal gitu ya, berarti istri udah capek sering ingatin, berarti suami mesti merubah nih kayak gitu. Atau mungkin istri ya, kalau istri kayaknya perfect ya. Sorry, saya terlalu subjektif. Terus ada lagi kalau untuk single kemungkinan akan bertemu jodoh ya. Horse di bulan. Horse di bulan bagus, berarti horse kan tahun ini Peace Blossom ya. Di tempat kerja akan kayak kita diperhatikan orang banyak. Maka kalau diperhatikan berarti kita harus menampakkan kebagusan kita ya. Kayak gitu. Nah, ini habis ini kita pertanyaan ya. Materinya udah hampir habis. Jadi teman-teman, untuk tadi kita udah belajar ya apa sih metafisika Cina ya, ada Feng Shui, ada Pace, ada Qimen, ada I Ching dan lain-lain. Untuk peningkatan energi baik, ini baik yang sudah menikah ataupun masih single ya, nggak apa-apa, termasuk saya. Untuk area yang bagus untuk hubungan ya, hubungan ataupun kayak perayaan yang bagus-bagus ya, pernikahan dan lain-lain, ini adalah sektor timur laut. Gimana cara untuk mencari sektor ya, teman-teman harus kalau punya denah rumah masih ada, misalnya punya denah rumah di print. Terus teman-teman harus bentuknya harus yang segi 4 ya, segi 4. Buat segi 4. Teras yang di luar pintu ataupun terbuka itu bukan termasuk rumah, atau mungkin balkon yang di luar pintu dan nggak ada dinding, itu nggak termasuk. Jadi teman-teman buat kotak, lalu tarik garis dari masing-masing sudut, dari keempat sudut. Akhirnya kan teman-teman makan titik tengah. Kalau misalnya Mbak di titik tengah itu ada pilar atau apa, ya tetap aja titik tengahnya itu nggak boleh digeser-geser. Ya. Dibayangin aja gitu. Terus teman-teman duduk atau berdiri di titik tengah rumah, bawa HP, di HP kan ada kompas, atau kalau punya kompas ya nggak apa-apa, bagus. Teman-teman cari area timur laut. Area adalah sektornya. Feng Shui selalu sektor atau area. Jadi kayak ruangan, bagian ruangan ya. Kalau digambarkan sebenarnya di Feng Shui itu ada alat namanya 240 derajat ya, 240 derajat. Teman-teman nanti kayak potongan pizza ya, potongan pizza. Jadi itu adalah sektor timur laut. Teman-teman cari sektor timur laut ya, dengan HP ataupun dengan kompas, teman-teman cari area timur laut ya. Terus teman-teman tandain area tersebut. Itu adalah untuk sektor hubungan atau untuk perayaan hari-hari bagus kayak pernikahan dan lain-lain. Caranya gimana teman-teman? Bisa lebih optimalkan lagi dengan kristal warna, karena sektor 9 adalah purple ya. Teman-teman bisa taruh dan simbol elemennya adalah api. Ya, kalau misalnya bagus harus dioptimalkan, kalau buruk harus dikurangi ya. Jadi prinsip dasarnya metafisika adalah seperti itu. Karena ini bagus, berarti harus lebih dioptimalkan lagi. Berarti fire kan lambangnya merah ya, harus lebih dioptimalkan lagi. Maka harus ditaruh benda-benda yang warnanya adalah merah ataupun pink
atau orange atau ungu ya. Ini bukan klinik ya, tapi kalau teman-teman percaya semua benda di alam semesta adalah energi, masing-masing kayak kristal. Ini saya contohin aja. Ini adalah kristal rose quartz ya, bagus untuk cinta, ulas asih. Masing-masing kristal punya frekuensi beda-beda. Ini juga teman-teman bisa beli yang masih single juga. Single atau menikah nggak apa-apa sih. Ini adalah rose quartz kristal. Teman-teman bisa beli ini atau terserah, atau ini. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, bisa naruh bunga ya. Tapi saya punya bunga mana ya? Oh iya. Atau naruh bunga merah kayak gini. Bunga di rumah di depan saya potong. Warna merah, ungu, pink ya. Ditaruh di situ, taruh di vas ya. Dan sektor yang kurang bagus untuk hubungan, terutama untuk yang sudah menikah ya, adalah di sektor 7 atau red metal. Sektor 7 ini sebenarnya kalau lifestyle lebih bagus untuk orang yang mau punya kemampuan komunikasi. Ya, tapi kalau untuk Feng Shui lebih baik dihindari. Kalau bisa misalnya kamar suami istri jangan di sektor ini misalnya ya, tapi kan kalau nggak bisa diubah nggak apa-apa gitu loh, karena ini adalah negatif, berarti negatifnya harus dikurangi. Caranya gimana? Karena dia logam untuk dikurangi energinya harus dikeluarkan, misalnya dikeluarkan dengan apa? Dengan air ya. Baru ada yang masuk ini. Karena sektor 7 adalah logam, maka dia harus dikurangi energi buruknya atau negatifnya dengan dikeluarkan. Jadi mengurangi energi yang buruknya. Jadi kita harus menaruh elemen air. Bisa akuarium, bisa hiasan Oke, jadi untuk 7 adalah red metal. Cara mengurangi adalah dengan menaruh elemen air, bisa akuarium atau misalnya toples dikasih ikan cupang, ikan apa yang murah-murah gitu ya. Atau bisa kita naruh warna biru, misalnya selimut biru atau kursi biru dan lain-lain, atau hitam. Atau dicat warna biru, ya gitu bisa. Oke, ada lagi sektor 3, ini juga lebih kayak perkelahian, tapi yang lebih lagi ya. Sektor 3 itu lebih emosional, karena elemennya adalah kayu, ya warnanya juga hijau, berarti kan harus dikurangi. Kayu itu kan menghasilkan apa tadi? Api ya, api. Jadi harus kita masukkan elemen api, yang warna merah atau oranye. Bisa taruh ini juga nggak apa-apa, atau bunga warna merah dan lain-lain. Atau naruh lilin juga nggak apa-apa. Nah, untuk ini terutama untuk teman-teman yang masih belum menikah ya, untuk bagaimana caranya nggak berhubungan dengan menikah juga sih sebenarnya. Mungkin teman-teman ada yang posisinya tinggi di kantor gitu, tapi dia butuh untuk lebih menarik supaya anak-anak buah dengan sukacita ya, dengan sukacita mau bekerja untuk dia gitu ya, nggak ngeluh di belakang, nggak ngomongin di belakang. Jadi Peace Blossom ini kan nggak hanya bagus untuk yang masih single, yang masih belum ketemu jodoh, tapi bagus juga untuk orang-orang yang punya jabatan di kantor atau politikus ataupun orang-orang terkenal. Ataupun misalnya pembicara ya, dia butuh Peace Blossom. Untuk tahun 2021 Peace Blossom ini adalah kuda. Jadi masing-masing Peace Blossom kuda, tikus, terus ayam, ini masing-masing punya arah. Dan untuk kuda arahnya adalah sektor selatan. Jadi tadi teman-teman udah belajar timur ya, timur laut ya. Sorry.
Yang pertama tadi sektor yang bagus adalah timur laut, bisa menggunakan itu, atau teman-teman bisa juga menggunakan yang ini. Untuk tahun 2021 sektornya adalah I'm so sorry ya yang masih belum bisa gabung. Nanti ada rekamannya kok, tapi hanya berlaku seminggu ya. Jadi untuk tahun ini Peach Blossom-nya adalah sektor selatan untuk kuda ya. Peach Blossom tahun ini adalah kuda. Sektor selatan teman-teman bisa seperti tadi duduk atau berdiri di tengah-tengah ruang rumah, terus cari area selatan. Cara mengaktifkannya, terutama ini lebih ke yang untuk single ya, bisa menaruh bunga warna merah atau warna pink atau ungu di vas. Jangan menaruh vas yang kosong, ya itu melambangkan hati yang kosong, hati yang hampa. Airnya mesti diganti biar bunganya segar, jangan sampai bunganya layu. Kalau bunganya layu, lebih baik diganti lagi. Jangan, aduh saya nggak punya bunga nih, nyari bunga di mana ya, mesti ke pasar atau apa gitu, atau mesen di mana gitu. Jangan naruh bunga plastik, kan cinta kita nggak plastik ya. Terus sebaiknya lagi ditaruh di tadi yang energinya bagus ya, dan biasanya kita naruhnya 7 sampai 14 hari. Bukan klinik, tapi kita kayak menyeimbangkan energi yang ada di situ atau meningkatkan enhance ya, kayak energi enhancer ya yang ada di area situ kayak gitu. 7 atau 14 hari, nggak usah lama-lama. Kalau beli bunga yang orang murah juga bisa ya. Terus, jadi bisa naruh ini, atau teman-teman pakai ini. Ini adalah rose quartz, ya. Atau teman-teman menaruh foto atau lukisan pasangan yang bahagia. Ya mungkin nggak jauh-jauh pasangan orang tua kita yang udah menikah puluhan tahun dan teruji ya dengan segala macam masalah, tapi masih tetap menikah gitu ya. Atau bisa juga pasang hiasan yang sepasang. Kalau di Jawa ada tuh ya, apa sih namanya, yang pasangan itu loh, yang duduk berdua gitu ya pasangan. Atau kalau di Cina tuh pakai Mandarin duck, bebek yang sepasang. Ya, kalau di Jawa apa ya? Kakak saya juga naruh itu sebenarnya. Apa sih? Banyak kayaknya Mbak. Loro, iya, loro blonyo. Kalau misal dapur dan ruang makan saya semi terbuka menghadap halaman belakang. Nggak bisa Mbak, mesti yang tertutup dinding sama ada pintunya. Jadi itu nggak dianggap Oke. Terus jangan menaruh kaktus ya atau tanaman yang jarum-jarum gitu. Itu kan cinta kita harusnya yang membahagiakan kayak gitu. Atau mau pakai bunga kering, saya dari gunung ngambil bunga. Sebenarnya nggak bagus ya ngambil bunga dari gunung. Jangan naruh bunga-bunga yang kering, karena cinta kita kan tidak kering. Terus ya kayaknya mau selesai ini. Nah, oke, udah selesai materinya. Masih ada waktu untuk tanya-tanya. Mungkin ada materi yang kurang jelas atau mau tanya masalah atau chat masing-masing. Ya, tapi saya ada batasannya ya. Oke, silakan teman-teman yang mau bertanya. Mbak, menyalakan. Oke, Mbak Zara. Mbak, mau tanya tadi kan Mbak Sari bilang yang di bawah tuh yang di profil Strange itu biar lihat yin and yang. Itu boleh dimunculin lagi nggak?